Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran berbasis e-learning di sekolah dasar. Latar belakang, kemajuan teknologi mengubah cara belajar mengajar di sekolah. Pembelajaran konvensional beralih ke sistem daring atau e-learning. Moodle sebagai LMS, open source, yang mendukung proses belajar online. Evaluasi dalam e-learning penting untuk mengetahui capaian belajar siswa. Adapun jenis-jenis alat evaluasi online. Yang pertama, kuis online, pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Tugas asesmen, esai, proyek, dan makalah. Kedua, forum diskusi, menilai partisipasi dan argumen siswa. Yang ketiga, survei atau angket, mengukur persepsi dan pemahaman siswa. Yang keempat, per assessment, penilaian antar peserta didik. Yang terakhir, e-portfolio, kumpulan hasil belajar dalam bentuk digital. Adapun karakteristik evaluasi online. Yang pertama, digital dan sistematis melalui platform seperti Moodle. Yang kedua, interaktif, ada umpan balik otomatis. Yang ketiga, fleksibel, bisa diakses kapan saja. Terakhir, terintegrasi menyatu dalam proses belajar daring. Pertimbangan memilih alat evaluasi. Yang pertama, sesuai kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, relevan dengan metode pembelajaran. Ketiga, aksesibel bagi semua siswa. Yang keempat, memberikan umpan balik yang membangun. Yang kelima, disesuaikan dengan fitur yang tersedia di LMS. Pemilihan alat evaluasi berdasarkan tujuan. Jenis evaluasi yang pertama, kuis, tujuan mengukur pemahaman dasar, cocok untuk pretest dan posttest. Jenis evaluasi yang kedua, tugas, tujuannya analisis dan kreativitas, cocok untuk esai dan proyek. Jenis evaluasi yang ketiga, forum, tujuannya komunikasi dan kolaborasi, cocok untuk diskusi online. Jenis evaluasi yang ke-5, per assessment, tujuan penilaian objektif, cocok untuk tugas kelompok. Jenis evaluasi yang terakhir, survei, tujuannya refleksi belajar, cocok untuk kepuasan dan sikap siswa. Pengembangan alat evaluasi online. Yang pertama, kuis, soal acak, skor otomatis, feedback langsung. Yang kedua, tugas, instruksi jelas, rubrik penilaian rinci. Yang ketiga, forum, topik menarik, aturan interaksi, penilaian partisipasi. Yang keempat, per assessment, latihan menilai, objektivitas tinggi. Yang kelima, survei dan refleksi, pertanyaan terbuka dan skala Likert. Yang terakhir, e-portfolio, struktur fleksibel dan menunjukkan proses belajar. Praktik pengembangan Moodle. Moodle sebagai LMS untuk mengelola pembelajaran daring, mendukung pembelajaran sinkron dan asinkron. Fitur utama yang pertama, asesmen, unggah tugas. Yang kedua, chat, diskusi langsung. Ketiga, forum, diskusi terbuka. Dan terakhir, kuis, evaluasi otomatis. Model pembelajaran berbasis. Yang pertama, web course 100% online tanpa tatap muka. Yang kedua, web-centered course, gabungan online dan tatap muka. Yang ketiga, web enhanced course, kelas tatap muka dengan dukungan online. Pertama, untuk membuat model adalah kalian klik ke genomio.com.
kemudian akan muncul kayak gini. Kalian tinggal ketik aja URL apa buat akun kalian, kemudian tulis email sama bahasa kalian. Kemudian saya kan sudah buat akun Moodle. Nah, itu sini linknya biologi SMA sistem gerak di genomio.com, yaitu LMS biologi SMA sistem gerak. Nah, kalau kalian pengen masuk tinggal klik link aja yang udah dibuat oleh admin, kemudian kalau klik login. Nah, kalian tinggal masukin username sama password kalian. Misalkan saya nih admin, username-nya admin, kemudian masukkan password, kemudian klik login. Nah, ini adalah tampilan dari LMS biologi SMA sistem gerak. Kemudian setelah itu kalian bisa atur semau kalian mengenai LMS ini. Nah, ketika kalian klik Sheet Home, di bawah ada kelas-kelasnya, kelas-kelas yang telah dibuat oleh admin. Nah, ada biologi kelas 12, 10, 11. Nah, misalkan klik biologi kelas 11. Nah, karena sistem gerak manusia itu ada di kelas 11. Nah, klik, muncul deh. Nah, misalkan di kelas 11 ini biologi ini ada 12 topik. Nah, misalkan di sini ada sistem gerak manusia. Nah, kalau misalkan pengen buat kelas baru, kalian tinggal klik Sheet Administration, kemudian klik course. Nah, kemudian klik Manage Course and Category. Di sini sebelumnya saya sudah buat mengenai kelas pembelajaran, yaitu ada biologi, fisika, sama kimia. Nah, contohnya kita mau buat kelas baru nih, pembelajaran baru, misalkan tentang mau dimasukin ke pembelajaran. Nah, nama kategorinya itu misalkan pembelajaran matematika. Nah, tinggal ini kategori id number, bisa diisi bisa enggak, terserah kalian. Klik create kategori. Nah, maka di sini akan muncul matematika yang barusan dibuat. Nah, gimana nih kalau misalkan pengen buat kelas di pembelajaran matematika? Misalkan di pembelajaran biologi nih udah ada kelas 12, kelas 10 sama kelas 11. Nah, misalkan pengen buat kelas di pembelajaran fisika, klik edit, klik yang ini edit. Nah, kemudian masukkan misalkan fisika kelas 10. Nah, kemudian create kategori. Nah, maka di pembelajaran fisika akan muncul fisika kelas 10. Jadi seperti itu untuk membuat kelas atau course. Kemudian balik lagi. Nah, misalkan di sini kan tentang sistem gerak. Nah, di sini saya sudah memasukkan URL mengenai video, kemudian ada PPT tentang sistem gerak, ada absen, sama ada bahan ajar. Nah, kalau misalkan pengen edit, kalian tinggal add activity, kemudian masukkan, misalkan saya pengen masukin assessment, tugas, misalkan judulnya itu latihan sistem gerak. Nah, kalian masukin file yang udah kalian buat, klik pause file, kemudian cari filenya. Nah, misalkan di sini saya ngasih nama filenya ujian sistem gerak. Nah, klik upload this file. Nah, maka di sini akan muncul file yang kalian upload. Nah, atur waktunya. Ini adalah kapan boleh mulai untuk mengerjakan, kemudian kapan berakhirnya atau deadline-nya. Ini terserah, bisa pakai bisa enggak. Kemudian atur nih berapa minimum kalian upload file, misalkan 1. Kemudian minimum size-nya misalkan 2 MB.
Setelah selesai, kalian bisa save and return to. Nah, kemudian di sini bakal muncul. Nah, kalau misalkan diklik, nah ini adalah kalian sebagai guru bisa memantau aktivitas siswa jika siswa kalian sudah mengirimkan tugas yang tadi kalian buat. Nah, semua aktivitasnya bakal tercatat di situ. Nah, misalkan kalau pengen edit nama ininya nih. Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa klik to editing off. Nah, bagaimana kalau misalkan pengen nambah pengguna dari LMS ini? Klik aja user, kemudian bisa upload user atau add new user. Nah, kalau add new user itu satu persatu kalian masukin. Misalkan masukin username-nya dulu. Nah, masukin pengguna ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Misalkan first name-nya Nopi, kemudian username-nya username-nya itu BioA. Nah, klik emailnya. Tulis. Kemudian kita masukin passwordnya. Yang tanda seru merah itu artinya wajib diisi. Nah, selebihnya kalau nggak ada tanda seru merah itu nggak apa-apa, nggak diisi juga, itu terserah kita. Tinggal create user, maka pengguna bakal muncul di sini. Nah ini dia nih. Nah, Nopi BioA itu yang barusan kita masukin. Berarti ada 21 pengguna di LMS Biologi SMA ini. Kemudian bagaimana cara masukin siswa ke kelas yang kita ajar? Nah, klik aja di kelasnya, kemudian klik partisipan. Nah, di sini saya sudah masukin 19 orang siswa yang masuk di kelas biologi kelas 11 ini. Klik aja enroll user, kemudian muncul seperti ini. Klik misalkan sebagai student. Pilih bisa manager, bisa teacher. Kemudian pilih nih siapa yang bakal masuk ke kelas ini, misalkan Nopi BioA. Kalau misalkan banyak nih siswanya, bisa masukin aja, klik aja. Nah, maka bakal masuk nih Nopi BioA. Nah, berarti dia sudah terdaftar di biologi kelas 11. Dia bakal mengikuti pembelajaran biologi di kelas 11. Nah, kalau sudah, kalian bisa login. Kalau bagaimana cara siswa masuk? Nah, kalian tinggal klik linknya aja. Setelah muncul seperti ini, kalian tinggal login. Nah, masukin username kalian dan password. Misalkan saya masuk sebagai Nurlulu. Nah, tinggal masukin username Nurlulu sama passwordnya, kemudian klik login. Nah, tampilan pertama bakal muncul seperti ini, artinya Nurlulu masuk di kelas biologi kelas 11. Nah, kalau diklik, nah bakal muncul seperti ini. Apa-apa yang dikirim oleh gurunya. Misalkan pengen ngerjain soal yang gurunya dikirim, tinggal diklik aja. Nah, maka bakal muncul seperti ini. Nah, di sini ada keterangan kapan dia boleh ngerjain dan kapan dia deadline-nya. Kemudian setelah misalkan dia download nih soalnya, kemudian udah selesai ngerjain, kalian tinggal klik admission, kemudian upload file tugas yang udah kalian buat. Nah, upload di add situ. Kemudian setelah selesai, kalian bisa save change. Nah, setelah save change, maka kegiatan kalian bakal terlihat di guru. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kalian bisa klik logout. Nah, seperti itu.